Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan salah satu era yang paling kompleks dan berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia, 32 tahun kekuasaan presiden kedua kita, Soeharto. Buat memahami era ini, kita bakal pakai sebuah kerangka yang saya sebut sebagai bandul kekuasaan. Kita akan menelusuri ayunan bandul ini mulai dari naiknya beliau yang sama sekali gak terduga, cengkraman kekuasaannya yang super absolut, sampai akhirnya keruntuhannya yang benar-benar dramatis. Yuk kita langsung mulai aja. Coba bayangin ini, untuk benar-benar mengerti siapa Soeharto, kita harus tarik mundur ke medan pertempuran tahun 1949. Mantan pengawalnya, Mayor Sujud, pernah menceritakan momen gila di garis depan, di mana peluru seolah-olah nembus dan ngelewatin badan Soeharto gitu aja, tanpa bikin dia terluka sedikit pun. Sujud juga memperhatiin hal yang menarik nih, ada sebuah jimat cambuk atau cemeti yang selalu terikat di pinggang Soeharto. Jadi, dari awal banget pria ini udah memadukan keberanian tempur militer yang luar biasa dengan keyakinan spiritual yang sangat-sangat dalam. Nah, untuk memetakan perjalanan ini kita punya 5 poin pembahasan utama. Pertama, prajurit dan sang mistis. Kedua, taktik salami dan super semar. Ketiga, mesin politik Golkar. Keempat, keajaiban ekonomi dan keruntuhan. Dan terakhir yang kelima, akhir sebuah era. Oke, kita masuk ke bagian pertama, prajurit dan sang mistis. Banyak jenderal lain pada masanya yang mungkin ngeremehin Soeharto karena dia minim pendidikan formal atau nggak pernah kursus militer mentereng di luar negeri. Tapi jangan salah, pengalaman tempurnya itu nggak main-main. Dia dilatih keras sama Belanda di KNIL, terus jadi polisi atau KI Buho di era Jepang, sampai akhirnya jadi komandan peta. Puncaknya, serangan Umun 1 Maret 1949. Strategi nekatnya buat menduduki Yogyakarta selama 6 jam benar-benar sukses ngebuktiin ke dunia internasional kalau Republik Indonesia itu masih tegak berdiri. Institusi formal mungkin meragukan dia, tapi insting lapangannya nggak ada duanya. Tapi gini, taktik militer aja nggak bakal cukup buat ngejelasin kesuksesannya. Ada sisi lain dari Soeharto. Dia itu penganut kejawen yang sangat taat. Ini adalah keyakinan mistis Jawa yang sangat mengandalkan wangsit atau petunjuk spiritual. Dia sering banget bermeditasi di tempat-tempat keramat kayak Gunung Slok, dan kabarnya mengoleksi ribuan benda pusaka. Salah satu yang paling terkenal itu topeng magis Gajah Mada, yang konon dijaga ketat sama asisten spiritual kepercayaannya, Sujono Humardani. Sosok Sujono ini sampai-sampai sering dijuluki Rasputinnya Indonesia oleh media asing. Ini ngasih kita gambaran betapa kuatnya perpaduan antara dunia nyata dan supranatural di kepala Soeharto. Lanjut ke bagian kedua, taktik salami dan super semar. Kita geser ke periode yang benar-benar kaos, yaitu pertengahan tahun 60-an. Oktober 1965, tragedi berdarah G30S, nyiptain kekosongan kekuasaan yang masif di tubuh militer. Soeharto, yang waktu itu Pangkostrat, gerak cepat ambil alih komando. Terus, muncul deh dokumen misterius yang kita kenal sebagai Super Semar di bulan Maret 1966. Berbekal mandat ini, dia langsung bubarin PKI dan nahan menteri-menteri yang masih loyalis Soekarno. Lewat proses yang perlahan tapi pasti, dia terus konsolidasi kekuasaannya sampai akhirnya resmi diangkat jadi presiden penuh di tahun 1968. Salah satu tokoh CSIS, Yusuf Wanandi, punya istilah yang pas banget buat ngegambarin strategi ini, taktik salami. Kenapa salami? Bayangin aja sosis salami yang dipotong tipis-tipis. Soeharto itu nggak langsung main kudeta frontal, nggak. Dia iris kekuasaan Presiden Soekarno sepotong demi sepotong selama 2 tahun penuh lewat jalur-jalur yang seolah konstitusional. Kalau dia keburu nafsu, perang saudara pasti meledak karena pendukung Soekarno di militer masih kuat banget. Ini benar-benar nunjukin kesabaran dan kecerdasan politik yang luar biasa dingin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mesin politik Golkar. Begitu udah di puncak, pertanyaannya, gimana dia nahan posisi itu selama puluhan tahun? Jawabannya ada di arsitektur politik yang dirancang sama kepala intelijen kepercayaannya, Ali Murtopo. Lewat lembaga bernama Opsus, Murtopo nyusup dan netralisir oposisi. Pemerintah juga maksa semua pegawai negeri masuk Korpri, yang artinya wajib setia mutlak sama Golkar. Terus di tahun 1973, partai-partai itu secara paksa dilebur. Yang nasionalis digabung jadi PDI, yang Islam jadi PBP. Malahan sumber-sumber nyebutin ada semacam rekayasa intelijen dalam peristiwa-peristiwa ekstremisme waktu itu, cuma buat ngerusak citra publik partai Islam yang jadi pesaing mereka. Dan strategi licin ini terbukti sukses besar. Coba lihat hasil pemilu pertama Orde Baru di tahun 1971. Golkar menang telak, ngeraup hampir 63% suara. Angka yang fantastis ini otomatis ngebungkem semua oposisi, dan pada dasarnya ngerubah parlemen kita cuma jadi lembaga stempel karet doang buat setujuin apapun maunya presiden. Tapi ingat sisi mistis yang kita obrolin di awal tadi? Itu gak pernah hilang. Di balik perhitungan politik yang dingin, Soeharto masih dihantui paranoia mistis soal beralihnya wangsit.
ada satu sosok penting, yaitu Jenderal Sarwo Edi, yang pasukannya luar biasa sukses numpas jutaan orang yang dituduh komunis. Harusnya dia jadi orang kedua dong, nyatanya enggak. Karena bintang Sarwo Edi bersinar terlalu terang, Soeharto pelan-pelan nyingkirin dia dari pusat kekuasaan. Menurut sejarawan yang kita kutip, Soeharto takut banget kalau Sarwo Edi ini dapat wangsit baru buat ngegantiin posisinya. Masuk ke bagian keempat, keajaiban ekonomi dan keruntuhan. Soeharto itu sebenarnya mewarisi mimpi buruk ekonomi dari era Soekarno. Bayangin, hiperinflasinya tembus 600%, pendapatan per kapitanya super rendah, dan kebijakan negaranya anti-barat banget. Terus apa yang dilakuin Soeharto? Dia banting setir 180 derajat. Dia buka pintu lebar-lebar buat investasi asing, contoh pertamanya Freeport di tahun 1967. Dia serahin urusan ekonomi makro ini ke para teknokrat didikan Amerika, yang sering dijuluki Mafia Berkeley, dengan janji kebijakan pasar terbuka dan efek trickle down, alias menetes ke bawah. Dan angkanya nggak bohong. Di tahun 1968, ekonomi Indonesia langsung ngegas mencetak rekor pertumbuhan di angka 10,92%. Inflasi langsung jinak. Tingkat kemiskinan yang tadinya 60% terjun bebas jadi tinggal 11%. Puncaknya, di tahun 1984, Indonesia malah dapat penghargaan bergengsi dari Badan Pangan PBB, FAO, karena sukses swasembada beras. Di titik ini, dunia mulai nyebut-nyebut Indonesia sebagai calon macan Asia. Tapi, ya seperti biasa, selalu ada sisi gelap di balik keajaiban ini. Analis mencatat bahwa sementara ekonomi makro dikerjain dengan rapi sama para teknokrat, ekonomi mikronya justru dikuasai habis-habisan sama keluarga dan kroni-kroni sang presiden. Mereka monopoli segalanya, dari perbankan, jalan tol, telekomunikasi, sampai proyek mobil nasional. Ada juga hubungan saling menguntungkan dengan para taipan besar seperti Lim Syo-lyong. Perlindungan politik ditukar keuntungan bisnis. Konsep trickle down yang diagung-agungkan itu nyatanya gagal total dalam ngebangun institusi hukum yang bersih. Malah sebaliknya, ini menanamkan akar KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat dalam. Yang membawa kita ke bagian kelima dan terakhir kita, akhir sebuah era. Badai itu akhirnya datang di tahun 1997 lewat krisis finansial Asia. Di puncak krisis, ada perdebatan panas nih. Soeharto awalnya setuju sama ide ekonom Steve Hanke yang mau ngikat nilai tukar rupiah langsung ke dolar AS lewat sistem CBS. Tapi tekanan internasional kuat banget. Setelah dapat telepon langsung dari Presiden AS Bill Clinton, Soeharto akhirnya nyerah. Dia milih neken paket bantuan dari IMF senilai 43 miliar dolar. Sayangnya, resep IMF ini nyuruh pemerintah mencabut berbagai subsidi kebutuhan dasar. Dan ini jadi keputusan yang benar-benar fatal. Kegagalan resep IMF tadi memicu efek domino yang menghancurkan. Nilai rupiah terjun bebas dari 2.500 jadi lebih dari 15.000 rupiah per dolar AS. Harga-harga kebutuhan pokok meroket tak terkendali dengan inflasi lewat dari 70%. Gelar macan Asia langsung menguap ke udara. Dampaknya, ratusan ribu mahasiswa membanjiri jalanan, bersatu nuntut hal yang sama. Soeharto harus turun dari jabatannya. Emosi sosial yang mendidih di tengah krisis ini meledak parah. Puncaknya terjadi sehari setelah penembakan tragis mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan hebat melanda. Ironisnya, kemarahan publik atas ketimpangan ekonomi dan kapitalisme kroni ini justru berubah jadi amuk massa yang sangat gelap dan bermuatan rasial. Etnis minoritas Tionghoa jadi sasaran karena stereotip kekayaan dan kedekatan Taipan dengan kekuasaan. Sumber mencatat hampir 5.000 bangunan dibakar dengan kerugian menembus angka 2,5 triliun rupiah. Ini adalah hari-hari yang sangat kelam dalam sejarah kita. Ditinggalkan satu persatu oleh menteri, sekutu, dan orang-orang kepercayaannya, Soeharto akhirnya sadar, waktunya udah habis. Kutipan ini keluar dari mulutnya sesaat setelah dia resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Dia mundur demi mencegah pertumpahan darah yang lebih meluas. Satu helaan napas panjang itu menandai runtuhnya sebuah rezim raksasa yang udah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Perjalanan ini tentu ninggalin kita pada satu pertanyaan provokatif. Setelah kita menelusuri ayunan bandul kekuasaannya, dari seorang prajurit dengan insting mistis, arsitek mesin politik yang tak tertandingi, kreator keajaiban ekonomi yang cacat, sampai akhirnya jatuh di terpa krisis, gimana kita memandang warisannya? Apakah dia bapak pembangunan yang berhasil nyelamatin negara dari kehancuran ekonomi? Ataukah seorang pemimpin otoriter yang rekayasa politik dan kronismenya merancang keruntuhannya sendiri? Fakta-fakta yang disajikan sumber kita ini ngebuktiin realitas sejarah yang sangat kompleks. Saya undang kalian semua untuk terus belajar dan menggali sejarah ini lebih dalam. Makasih banyak udah dengerin ulasan materi kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.